Kali ini gue akan cerita ke kalian apa yang gue rasain selama kurang lebih sebulan pakai MacBook Air M1 2020, yang mana ini adalah versi termurahnya dengan RAM 8GB dan SSD 256GB. Chip M1, 8 core CPU dan 7 core GPU. Harganya ada di kisaran 15-16 jutaan, dan mungkin bisa lebih murah karena saat video ini tayang pasti udah keluar MacBook versi terbaru yang gantiin versi M1 ini. Nggak pakai lama, langsung aja kita lihat apakah MacBook Air M1 ini emang sebagus itu. Wih, langsung nyala. Ini adalah MacBook Air M1. Sebenarnya ada banyak banget yang bisa gue omongin dari sini, tapi biar nggak kepanjangan, mungkin di video kali ini bakal gue omongin tentang 3 baik-baiknya dari MacBook ini dan 3 jeleknya dari laptop ini. Kita akan bahas dulu soal baik-baiknya dari si MacBook Air M1 ini. Pertama yang jelas adalah Apple ecosystem. Ya, ini sebenarnya kelebihan dari semua produk Apple sih, kalau kalian punya lebih dari satu produk Apple. Cuman kali ini gue baru ngerasain Apple ecosystem itu ternyata se-wow itu sih. Ada namanya Apple Handoff, yang mana itu kita bisa copy paste antar device. Ini berguna banget nih kalau misalnya kita masukin kode-kode kayak verifikasi OTP gitu, jadi nggak usah ngetik manual, langsung aja copy dari iPhone HP kalian, terus langsung paste di MacBook ini. Jadi ini kayak apa ya, lebih mudah aja gitu. Dan itu juga bisa berlaku sebaliknya, kalian bisa copy dari MacBook ini terus di paste di iPhone. Terus ekosistem Apple itu juga bisa bikin notes, bikin foto, video, file, password itu terintegrasi sama semua device Apple yang kalian punya lewat iCloud. Menurut gue ini sangat menghemat waktu sih dalam mengerjakan apapun itu, karena nggak perlu colok-colok pakai USB lagi. Ada lagi gue nemu beberapa fitur yang keren banget yang cuma ada di macOS. Yang pertama itu ada lookup. Jadi kalau kita tekan dalam trackpadnya itu, dia bakalan munculin definisi kata yang kita pencet. Ini sangat membantu banget buat mahasiswa kayak gue yang sering baca bahan-bahan bacaan berbahasa Inggris kayak gitu. Jadi kita nggak usah pergi ke Google Translate, tinggal di lookup aja langsung muncul definisinya. Ada lagi namanya Spotlight Search. Jadi kalau kita misalnya pencet Command plus Spacebar itu, dia akan munculin search bar buat nyari apapun di laptop ini ataupun di internet. Sebenarnya di Windows juga ada sih fitur search kayak gini, tapi gue rasa di Mac ini dia lebih akurat dan juga machine learningnya lebih bagus. Poin baik yang kedua dari MacBook Air ini adalah desainnya yang bagi gue mendukung produktivitas banget. Yang paling kelihatan dan jadi cirinya Apple dari dulu adalah Retina display. Jadi ini kalau kalian lihat tuh dia kayak displaynya seger banget gitu. Bahkan monitor AOC gua pun kayak kebanting cuy. Terutama dari resolusi dan juga kepadatan pixelnya. Dan ini tuh bikin kita betah lama-lama di depan laptop, entah itu buat kerja, ngerjain tugas, ngerjain temen, atau mungkin buat nonton, apapun itulah. Terus yang gue suka lagi adalah desain Apple Magic Keyboard ini. Dia itu sangat satisfying banget buat ngetik. Jadi kayak dia lebih sangat tactile gitu dan bunyinya khas. Kecepatan ngetik gue pakai ini tuh naik sekitar 20 word per minute dibandingkan sama keyboard Logitech yang gue kemarin review juga. Dan overall desain laptop MacBook Air ini cakep banget sih, nggak bohong. Jadi dia punya trackpad yang lebar banget, ini sangat praktikal. Apalagi karena ini MacBook Air, dia punya sampingnya kayak desain yang agak slanted gitu, yang bagi gue cantik banget sih. Dan yang terakhir, MacBook Air M1 ini sangat enteng dan super tipis, jadi bisa banget buat kalian kerja di mana aja, dibawa ke mana aja. Yang terakhir dan yang paling menarik adalah chip M1 nya yang powerful banget. M1 ini tuh sangat power efisien, dari mulai baterainya yang klaimnya itu bisa awet sampai 18 jam. Ini kalian lihat aja, gue pernah pakai sampai seharian lebih tanpa ngecas. Cuman gue sleep, nggak pakai shutdown. Jadi di pemakaian normal itu gua cuma ngecas 2 hari sekali. Jadi ya kayak power bank gitulah. Karena dia power efisien, dia juga nggak ngeluarin banyak panas. Dan perlu diingat bahwa MacBook Air M1 ini nggak ada kipasnya. It has no fan, it's only air.
Katanya Apple dia itu punya namanya passive cooling system, yang simpelnya ada kayak semacam konduktor di dalamnya yang ngeluarin panasnya itu dari body-bodinya. Dan yang gua rasain sih ya emang dingin, ya paling mentok sih anget-anget di bagian bawah layarnya sini. Jaibnya lagi, M1 ini bisa digeber pakai pekerjaan berat yang mungkin bisa ngalahin kompetitornya di kisaran harga 15-16 jutaan. Gue pernah pakai DaVinci Resolve buat ngerender video resolusi Full HD 30 fps dengan durasi videonya 15 menitan. Itu cuma makan waktu 4 menit, jadi 3 kali lebih cepat dari durasi videonya itu sendiri. Dan kalau gue tes di Cinebench Apple M1 ini, dia punya poin yang mirip-mirip Core i7 generasi ke-11 di single core-nya. Dengan catatan, Apple M1 ini lebih dingin dan baterainya jauh lebih awet. Selanjutnya, gue akan bahas jelek-jeleknya si MacBook Air M1 ini. Yang pertama adalah apps compatibility, terutama soal game sih. Dan dari dulu emang macOS itu nggak temenan sama yang namanya gaming. Tapi di Mac M1 ini dia tuh lebih parah. Jadi M1 tuh kan dia prosesor ARM ya, dan Mac sebelum-sebelum ini pakai prosesor Intel X86 64 bit. Yang mana itu simpelnya struktur dari prosesornya itu beda lah. Jadi semua aplikasi yang dulunya bisa jalan, sekarang harus diprogram ulang biar bisa jalan di M1 ini. Nah, Apple tuh ngakalin pakai emulator namanya Rosetta 2. Jadi misalkan kita kayak main game di Steam yang native-nya itu adalah aplikasi Intel, ya bisa-bisa aja sih dimainin. Cuma si M1 ini jadi bekerja 2 kali, 3 kali lipat lebih berat kayak gitulah. Dan itu ngaruh ke panasnya cuy. Jadi kalau kita bandingin gua main game yang udah native di M1 tuh suhu CPU-nya paling ya 60 derajatan. Tapi kalau pakai game yang Intel itu bisa tembus sampai 90 derajat lebih, padahal mah beban grafisnya nggak beda jauh lah. Compatibility ini juga ngaruh ke aplikasi-aplikasi kayak Adobe Photoshop, Illustrator yang biasa dipakai oleh desainer-desainer kayak gitu. Tapi untungnya gue sih nggak pakai aplikasi Adobe. Bisa aja sih sebenarnya dijalanin, cuman ya itu tadi agak lebih berat. Jadi kita tunggu aja Adobe nge-adjust aplikasinya buat bisa jalan di M1 ini. Lanjut, jelek yang kedua adalah MacBook ini gampang banget kotor. Jadi dia itu punya layar yang glossy dan juga dia ada keyboard yang materialnya itu kayak plastik yang halus banget gitu. Jadi kayak minyak-minyak di tangan kita itu bisa gampang nempel aja gitu. Jadi kalau kalian pengen punya MacBook harus rajin bersih-bersih guys. Sayangnya lagi, kotoran di layar dari keyboard ini tuh susah dibersihin pakai tisu biasa. Jadi akhirnya gue beli semacam alcohol wipes, mereknya Ringke. Dan ini lumayan efektif buat bersihin, tapi agak mahal sih. Jadi isi 50 wipe ini 130 ribuan. Jadi ya mending beli tisu basah nggak sih? Tapi ini sangat worth it guys. Jadi bisa juga kalian pakai ini buat bersihin kayak barang-barang elektronik, laptop kalian, terus bisa bersihin jendela, kaca mobil, ya apapun itulah. Kalau kalian tertarik, cek aja linknya ada di description box di bawah. Jeleknya MacBook yang ketiga adalah tentang adaptasi. Jadi sebagai pengguna Windows nih, jujur gue agak ada beberapa hal yang bikin gue kagok pas make MacBook ini. Yang paling kerasa sih harus pakai dongle. Jadi dia itu cuma punya 2 port USB dan juga 1 jack audio. Gue harus pakai dongle buat konekin aksesoris kayak mouse, ada nyolok ke monitor, dan juga lain-lain, yang mana itu nambah ekstra biaya dan juga ekstra beban kalau misalnya kita bawa keluar rumah kayak gitu. Terus yang harus gue adaptasi adalah layoutnya keyboard. Jadi di Mac itu kan seperti yang kita tahu dia layoutnya ada command, option, dan itu beda sama kalau kita di Windows, kita biasa pakai Control, Alt, dan lain-lain. Terus kalau di Mac kita harus menyesuaikan lagi. Ada sih sebenarnya kontrol, cuman kontrol di Mac itu fungsinya beda jauh sama kayak kontrol di Windows. Dan satu lagi, di Mac ini nggak ada fungsi cut untuk pindahin file. Jadi lebih tepatnya nge-cut-nya itu di belakang. Jadi kita copy dulu, terus kita pencet Command, Option, V. Baru itu bisa mindahin filenya. Yang mana kalau di Windows kita tuh tinggal Ctrl X terus di paste aja. Ada lagi yang bikin gue bingung tuh sistem directories dari Mac-nya ini.
Kalau di Windows kita kan udah biasa ada partisi kayak disk C atau data D gitu-gitu tuh. Kalau di Mac itu dia tuh cuman ada di dalam satu disk aja. Bahkan aplikasi itu masuk ke dalam satu disk itu sendiri. Jadi agak aneh aja gitu. Tapi sebenarnya itu masalah adaptasi aja sih, bisa dipelajari. Jadi begitulah review singkat dari MacBook Air M1 yang udah gue pakai selama kurang lebih 3 mingguan, hampir 1 bulanan. Menurut gue price to performance MacBook ini tuh sangat worth it untuk dimiliki karena chip M1-nya. Ini adalah chip generasi pertama yang dibuat Apple buat komputernya. Jadi mungkin 5-10 tahun lagi gue akan bisa bangga karena punya chip se-revolusioner ini di zamannya. Chip M1 ini kenceng, jauh lebih kenceng daripada MacBook Intel sebelumnya. Baterainya bisa tahan hingga 2 harian, terus juga lebih dingin juga dipadukan dengan desain MacBook yang cantiknya udah nggak perlu kita pertanyakan lagi. Base price di angka 15 jutaan. Menurut gue dengan hadirnya MacBook M1 ini, stigma kalau Apple selalu jual barangnya dengan overprice perlu dipertanyakan lagi sih. Apalagi yang pengen kalian tahu dari MacBook Air M1 ini, tulis aja komentarnya di bawah. Like kalau kalian suka video ini, dislike kalau nggak suka. Thank you, gue Fatur, see you in the next video.